ya, ring 3, ring 4. Tidak mungkin orang biasa bisa melakukan itu. Pasti kekuatan yang sangat terstruktur dan sistematis. CCTV ada, silakan polisi mengusut. Sampai hari ini kami sudah laporkan ke polisi, belum pernah ada tindak lanjut. PPN 12% itu diputuskan melalui undang-undang. Undang-undang itu diusulkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Pada saat yang sama, PDI Perjuangan ada di komisi itu, dan komisi itu menunjukkan PDI Perjuangan menjadi ketua panja kalau saya tidak salah. Jadi itu adalah keputusan DPR RI, bukan inisiatif Presiden. Bukan inisiatif dari PDI Perjuangan. Jadi salah alamat kalau dibilang inisiatornya PDI Perjuangan. Karena yang mengusulkan kenaikan itu adalah pemerintah dan melalui Kementerian Keuangan. Pada waktu itu disetujui dengan asumsi bahwa kondisi ekonomi internal kita dan kondisi global itu dalam kondisi yang baik-baik saja. Tetapi kan ada permintaan dari sebagian fraksi di DPR agar ini dipertimbangkan. Kenapa harus dipertimbangkan? Karena kita melihat kondisi daya beli masyarakat yang sudah terpuruk, kelas menengah kita juga sudah berkurang jauh, angkanya sekitar 9,3 juta kelas menengah itu sudah tergerus. Lalu kita melihat dolar naik gila-gilaan, dan sebagaimana yang disampaikan oleh Jokowi sebelum berakhir masa jabatan, 2025 itu ada ancaman badai PHK. Jadi ini bukan salah pemerintahan Prabowo, tentu saja, ya. Yang diminta teman-teman itu juga bukan membatalkan undang-undang itu atau kesepakatan yang sudah dibuat di DPR, tetapi meminta pemerintah mengkaji baik buruknya dari kenaikan PPN itu bagi rakyat. Bagaimana itu betul-betul bisa menghasilkan dana tambahan bagi APBN untuk menutupi defisit yang ada di APBN. Jadi sama sekali bukan menyalahkan pemerintahan Pak Prabowo, enggak, karena memang itu sudah given dari kesepakatan periode sebelumnya itu. Nah, jadi ini sebenarnya permintaan untuk melihat kembali kondisi rakyat kita yang banyak, ya, yang akan terdampak dengan situasi ekonomi baik internal maupun secara global. Berarti artinya PDIP sebenarnya meminta pemerintah mengkaji ulang apa menolak atas Mengkaji ulang, kita minta mengkaji ulang apakah tahun depan itu sudah pantas kita berlakukan pada saat kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Ya, kita minta itu mengkaji karena memang kita berharap pelan-pelan pajak itu menjadi salah sumber paling utama bagi kebutuhan pembiayaan pembangunan, kan seperti itu, ya. Tapi kan kita lihat sendiri kondisi yang ada sekarang. Jadi itu bukan bermaksud menyalahkan Pak Prabowo, tetapi minta supaya dikaji dengan baik, ya. Apakah betul-betul itu menjadi jawaban dan tidak menimbulkan persoalan-persoalan baru. Tapi kalau Ibu Sarah tadi pagi, Sarah Gerindra tadi pagi mempertanyakan penolakan PDIP atas PPN 12%, Bang. Padahal waktu itu sebelumnya PDIP dipanja, Bang, waktu itu. Kamu kan saya udah jawab dari tadi kamu kemana sih? Tapi kalau ini Sudah jelas bahwa itu usulan pemerintah melalui Kementerian Keuangan, bahwa PDI Perjuangan ada panja di situ, itu kesepakatan di dalam komisi maupun lintas fraksi, bukan kemauan PDIP. Siapa yang menginisiasi? Pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Udah clear. Tapi kalau ini sudah diputuskan jadi satu kebijakan gimana, Pak? Loh, kemarin undang-undang pemilu kada aja yang sudah disahkan di Balek bisa putus, dibatalkan. Kenapa ini enggak? Kalau untuk keselamatan rakyat kan itu. Tapi kalau pemerintah percaya diri itu tidak akan menyengsarakan rakyat, silakan terus. Kan tugas kita untuk melihat bagaimana kondisi gitu loh. Oke ya? Cukup saya kira. Allah itu lain lah, soal pribadi, biarin aja, itu kriminalisasi. Saya nggak mau urus. Kalau mau ya silakan saya dipanggil untuk klarifikasi. Apalagi? Apalagi? Ini mau ngomongin apa sih kita? Bang, dia kesempatan jalan nih. Hah? Boleh bang. Iya, nanti dulu lah itu. Apalagi? Kalau soal pemberedelan saya jelas nih. Kalau Fadlizon bilang ini bukan pemberedelan, silakan baca apa sih pemberedelan. Pemberedelan itu adalah pemberangusan, pelarangan, pembatasan. Itu artinya beredel. Nah, saya ingin sampaikan kepada Pak Fadlizon, ketika mereka kalah pemilu 2014, dia bikin puisi yang menyerang, menghina Pak Jokowi. Adakah diberedel? Adakah dibatasi? Enggak.
Jadi saya minta Pak Fadlizon jangan melempar kotoran ini kepada pemerintah yang sekarang, kepada Pak Prabowo. Sehingga kesannya Pak Prabowo lah yang meminta pemberangusan ini. Saya yakin tidak. Karena saya belum pernah dengar Pak Prabowo itu anti karya seni. Bahkan beliau seorang pecinta seni. Bahkan suka menyanyi, kan gitu nih. Jadi yang meminta membredel ini menurut saya adalah mantan dan para komparadornya. Nggak ada, saya nggak percaya bahwa ini permintaan Pak Prabowo. Ini pasti pemerintahan mereka yang tersinggung. Siapa yang tersinggung? Silakan diartikan sendiri. Nanti soal katanya vulgar, ada pemakaian atribut. Itu kan asumsi. Harusnya kalau itu dipamerkan, maka yang melihat itu hanya segelintir orang yang datang ke pameran. Dengan pembredelan sekarang tuh sampai ke kampung-kampung, desa-desa orang jadi mengerti gitu loh. Jadi salah sendiri kalau menurut saya. Karena saya yakin Pak Prabowo tidak punya niat untuk memberangus seperti itu. Beliau sedang berusaha membangun citra Indonesia di luar negeri. Ya, dunia internasional. Kalau sampai beliau ke luar negeri terus ada cerita kayak begini, kan beliau bisa dianggap tidak demokratis. Dan itu merugikan bagi Pak Prabowo. Jadi pada Pak Fadlizon dan Giring tolong hati-hati. Ya, apalagi dua-dua ini kan seniman nih. Fadlizon suka nulis puisi, Giring suka nyanyi. Ya, masa otaknya kayak begini, kayak Orde Baru gitu loh. Jadi dalangnya mantan presiden. Loh, asumsi kita begitu, karena di luar tuh siapa lagi merasa dirugikan dengan kritik melalui lukisan itu? Nggak ada kan? Kalian merasa dirugikan nggak? Nggak kan? Kan nggak mungkin kalian yang minta itu dibatalkan. Apalagi? Yang ini yang baliho Pak, yang Megawati. Sudah kita bahas. Belum dapat lagi. Sudah jelas itu upaya terstruktur, sistematis, ditaruh di tempat-tempat yang sangat prestisius, ya. Ring 3, ring 4, tidak mungkin orang biasa bisa melakukan itu. Pasti kekuatan yang sangat terstruktur dan sistematis. CCTV ada, silakan polisi mengusut. Sampai hari ini kami sudah laporkan ke polisi, belum pernah ada tindak lanjut. Apalagi? Ya.